Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fairuz Alwainindira dari program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Selatan Samasiro semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil resum saya pada materi keempat, pertemuan keempat pada mata kuliah micro teaching. Pada pertemuan keempat ini topik yang dibahas adalah lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Di Indonesia saat ini masih digunakan dua kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, meskipun struktur keduanya itu berbeda, secara umum keduanya itu memiliki 3 komponen utama dalam penyusunan lesson plan, yaitu yang pertama learning purpose atau tujuan pembelajaran, activities atau kegiatan pembelajaran, dan assessment atau penilaian. Nah, ketiga komponen inilah yang menjadi fokus utama dalam penyusunan sebuah lesson plan tersebut. Sebelum membuat lesson plan, ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama itu ada handbook atau silabus sebagai acuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah template lesson plan gitu. Jadi setiap sekolah itu kan pasti punya template yang berbeda-beda, tetapi struktur utamanya tetap sama gitu. Jadi mari kita membahas komponen-komponennya. Yang pertama yaitu ada identitas RPP gitu yang mencakup nama sekolah, kelas, mata pelajaran, topiknya, waktu pelaksanaannya, dan satuan pendidikan gitu. Nah, selanjutnya adalah learning purpose atau tujuan pembelajaran. Nah, bagian ini itu menjelaskan kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa setelah kegiatan pembelajaran gitu. Nah, tujuan pembelajaran ini harus disusun menggunakan kata kerja operasional atau KKO agar dapat diukur secara jelas. Nah, dalam tujuan pembelajaran itu terdapat 3 ranah utama, yaitu yang pertama sikap atau efektif, 2 pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotor gitu ya. Nah, selain itu tujuan pembelajaran juga bisa disusun menggunakan format ABCD yang terdiri dari A itu audience atau peserta didiknya, yang B itu adalah behavior atau kemampuan yang diharapkan dari peserta didik tersebut, C adalah condition yaitu kondisi atau kegiatan yang dilakukan, D itu degree tingkat kemampuan yang diharapkan dari siswa tersebut gitu. Sebagai contohnya, peserta didik atau siswa ini dapat atau mampu menulis teks deskripsi gitu ya, sederhana dengan struktur dan fitur kebahasaan yang tepat setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Itu termasuk tingkat kemampuan yang diharapkan begitu. Komponen berikutnya adalah learning activity atau langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu opening, main activity, dan closing gitu. Jadi bagian kegiatan ini sangat bergantung pada metode atau model pembelajarannya yang digunakan. Misalnya, jika menggunakan GBA, genre based approach, maka langkah-langkahnya meliputi yang pertama build knowledge, yang kedua modeling, ketiga joint construction, yang keempat adalah independent construction. Nah, artinya langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran itu harus relevan dengan model pembelajarannya dan materi yang diajarkannya gitu. Sebagai calon guru itu kita harus mampu memilih metode yang tepat agar pembelajaran itu menjadi efektif dan membantu siswa memahami materi dengan baik. Komponen terakhir yaitu ada assessment atau penilaian. Assessment ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan sebelumnya gitu. Nah, kalau dalam learning purpose-nya itu terdapat 3 bagian, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, maka assessment-nya atau penilaiannya juga harus mencakup ketiga itu gitu. Nah, tujuannya agar hasil belajar siswa itu dapat diukur secara menyeluruh gitu, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap mereka gitu. Nah, tapi jika tujuan pembelajarannya terdapat 2 saja, misalnya pengetahuan atau keterampilan saja, ya itu penilaiannya pun menyesuaikan begitu 2 bagian juga. Intinya assessment ini atau penilaian ini harus selaras atau sama dengan learning objective yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Oke, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa lesson plan ini merupakan paduan utama seorang guru sebelum mengajar gitu ya. Dengan memahami 3 komponen penting itu, yaitu
learning purpose, activity, dan assessment, proses pembelajaran itu dapat berjalan lebih terarah, terukur dengan tujuan yang ingin dicapainya gitu. Semoga resume ini dapat membantu. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.